Dua murid yang ke Jombang dibekali cincin kakeknya Cak Nun, lagi Kiai Romli, ayah Kiai Muslim Romli dibekali pisang mas. Dua murid yang ke Semarang, Hasyim Asyhari dan Muhammad Darwis, masing-masing diberi kitab untuk ngajikan pada Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat adalah ulama terkemuka, ahli nahu, ahli tafsir, ahli falak. Keluarga besar Kartini mengaji pada beliau. Bahkan atas memasuk Kartini, Kiai Soleh Darat menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa agar bisa dipahami. Kiai Soleh Darat, Hasyim dan Darwis yang kemudian berganti nama jadi Ahmad Dahlan Tabaruk dengan gurunya Syekh Zaini bin Dahlan Multisabiyah di Tanah Haram. Belajar tekun dan rajin, lalu disiplin. Kedua sahabat itu, Hasyim Asyhari dan Ahmad Dahlan, diperintahkan Kiai Soleh Darat segera ke Mekah untuk melanjutkan belajar. Setiba di Mekah, keduanya yang cerdas menjadi murid kesayangannya Imam Masjid Haram Syekh Ahmad Khatibi Al-Makabawi. Tampaklah kecerdasan, tampaklah kecerdasan Hasyim yang sangat mencintai hadis, sementara Ahmad Dahlan tertarik bahasa, pemikiran dan gerakan Islam. Tentu riwayat jalan berilmu mereka panjang. Sejak akan melompat pada kepulangan mereka ke tanah air dan gerakan yang dilakukan. Hasyim Asyhari pulang dari Jombang. Di sana kakek Cah Nun menantinya penuh rindu. Kakek Cah Nun yang sakit inilah yang menaklukkan kawasan rampok dan durjana bernama Tebuireng untuk didirikan pesantren. Hasyim Asyhari, dia mohon agar berkenan mulai mengajar. Di situ beliau membuka pengajian Sohib Al-Bahri di sana. Satu-satu yang bisa bujuk Gus Dur kalau istana saat dulu Cak Nun ini soal nasab. Saat disuruh mundur orang lain, Gus Dur biasanya jawab, saya kok disuruh mundur, maju saja sudah harus dituntun. Tapi Cak Nun tidak menyuruh mundur, kata beliau, Gus koen wis wayahe munggah pangkat, sudah saatnya naik jabatan. Tanim yang juga di Jombang mendirikan pesantren Dirisyoso, kelak jadi pusat Torekot Al-Mu'tabaroh yang disenangi. Yakin pondok pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang. Kembali ke Hadiratul Syekh Hasyim Asyhari. Beliau orang yang menjadikan kajian hadis penting, terhormat. Sebelum Hadiratul Syekh Maulana Syekh pemula ponsel yang dengan kajian Sohib Al-Bukhari. Tebuireng kini maju, santri berdatangan dari seluruh Nusantara. Hubungan baik terjalin dengan Kiai Hasbullah Tambak Beras, putri Kiai Hasbullah Abdul Wahab, kakek jadi pendiri organisasi Islam besar yang disebutkannya pada Hadiratus Syekh NU
konon selama Kiai Abdul Wahab Hasbullah dalam kandungan ayahnya mengatakan Al-Quran 100 kali diperdengarkan pada janim. Cebu Ireng juga bergabung baik dengan Kiai Bisri Samsuri Danaria Abdul Wahab Hasim meningkahi putri beliau Ibu Gus Dur. Kiai Bisri Samsuri juga berperang dengan Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Inilah segitiga putar RO Tambak Beras Cebu Ireng Danaria. Sewaktu ada santri Hadratus Syekh melapor dari Yogyakarta, ada gerakan yang ingin sewaktu-waktu santri Hadratus Syekh melaporkan dari Yogyakarta, ada gerakan yang ingin menurunkan agama, aktif beramal usah. Oh kuwi Mas Dahlan, ujar Hadratus Syekh, ayo podo di kosong. Itu Mas Dahlan, ayo kita duduk, ayo kita dukung sepenuhnya. Kiai Ahmad Dahlan yang putra penghulung keraton itu amat bersyukur beliau dikirimkan hadiah, hubungan kedua keluarga makin akrab. Sampai generasi keempat, putri-putri Cebu Ireng yang kuliah di Yogyakarta selalu kos di keluarga Kiai Ahmad Dahlan Kauman. Sebagai bukti dukungan pada perjuangan, Hadratul Syekh menulis kitab Al-Tasbihat dan Wajibat Al-Bil Mukarot. Ketika akhirnya gesekan makin sering terjadi anggota Muhammadiyah vs kalangan pesantren, Hadratus Syekh turun tangan ketika pun terorisasi baik NU berdiri direstui Hadratus Syekh Abdul Wahab Hasbullah. Mereka berangkat ke Mekah menghadap Raja Saudi, sampaikan aspirasi mazhab. Kepulangan mereka disambut Hadratus Syekh dengan syukur, sekaligus meminta untuk terus bekerja sama dengan Muhammadiyah. Atas Hadratul Syekh, Kiai Mas Mansur, Muhammadiyah dan tokoh lainnya, terbentuklah Majelis Islam Al-Indonesia. Mengapa kisah Khalil dari Bangkalan? Murid-muridnya penting agar terjaga pikiran, lisan, perkataan kita yang mengaku perintis dakwah hari ini. Mengapa kisah Khalil dari Bangkalan? Murid-muridnya penting agar terjaga pikiran, lisan, perkataan kita yang mengaku pewaris dakwah hari ini, yang tidak memahami sejarah, nasab keluarga, dan ilmu akan kualitas memahami dan membawakan dakwah pada keluarga tertentu. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.